Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicha Fitriani. Saya mahasiswa D4 Kebidanan, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Stikes Trimandiri Sakti, Kota Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan promosi kesehatan tentang pencegahan kasus asfiksia. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu asfiksia. Asfiksia terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan bisa menjadi situasi yang mengancam jiwa. Asfiksia ini umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir, yang biasanya disebut dengan asfiksia neonaturum. Asfiksia neonaturum atau asfiksia pada bayi baru lahir terjadi ketika bayi tidak mendapatkan suplai oksigen yang terjadi selama proses persalinan berlangsung. Asfiksia neonaturum dapat menjadi kondisi yang fatal, di mana bisa menyebabkan gawat janin atau kondisi janin yang mengancam jiwa. Bahkan, kondisi asfiksia dapat menyebabkan kerusakan otak, yang mana disebabkan oleh kurangnya suplai oksigen dan juga suplai darah ke otak bayi. Bayi yang lahir prematur maupun bayi yang lahir dari ibu yang mengalami kencing manis dan juga tekanan darah tinggi memiliki risiko tinggi untuk mengalami asfiksia neonaturum. Selain itu, bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau dengan berat badan di bawah 2.500 gram juga dapat menyebabkan terjadi asfiksia neonaturum atau asfiksia pada bayi yang baru lahir. Kemudian, bagaimana tanda dan gejala asfiksia neonaturum tersebut? Gejala asfiksia neonaturum dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung setelah persalinan. Denyut jantung janin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat digunakan sebagai acuan terjadinya asfiksia neonaturum. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana gejala asfiksia neonaturum. Beberapa gejala yang dapat diamati pada saat bayi baru lahir, yaitu kulit bayi berwarna pucat atau kebiru-biruan, yang biasa disebut dengan sianosis. Kemudian yang kedua, bayi kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cuping hidung atau pernafasan perut. Gejala yang ketiga, denyut nadi yang rendah. Kemudian yang keempat, anggota badan kaku atau lemas yang biasa disebut dengan hyotonia. Selanjutnya, gejala yang terakhir yaitu respon yang buruk terhadap stimulasi atau rangsangan, di mana semakin lama bayi kekurangan oksigen, gejala asfiksia akan semakin bertambah parah. Pada gejala yang parah ini dapat terjadi kerusakan dari beberapa organ pada bayi baru lahir seperti paru-paru, ginjal, jantung, dan bahkan otak. Kerusakan tersebut muncul secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan bisa terjadi secara langsung ketika sel yang kekurangan oksigen mengalami gangguan. Sementara itu, kerusakan muncul secara tidak langsung melalui radikal bebas dari sel yang kekurangan oksigen. Lalu, apa penyebab terjadinya asfiksia neonaturum? Dalam seluruh proses yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan oksigen oleh bayi dapat menyebabkan asfiksia neonaturum. Oleh karena itu, pada proses persalinan, dokter ataupun bidan harus memastikan bahwa kadar oksigen ibu dan bayi itu terpenuhi untuk mencegah terjadinya asfiksia neonaturum. Beberapa penyebab terjadinya asfiksia neonaturum yaitu yang pertama, bisa terjadi karena tersumbatnya jalan nafas bayi. Penyebab yang kedua
yaitu anemia pada ibu yang membuat darah tidak membawa cukup oksigen kepada bayi. Penyebab selanjutnya, proses persalinan yang berlangsung lama atau sulit. Kemudian ibu hamil tidak mendapatkan oksigen yang cukup sebelum dan sesudah persalinan. Itulah mengapa pentingnya ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi tablet tambah darah untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga ringan dan melakukan aktivitas fisik, serta mengkonsumsi makanan seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga makanan bergizi lainnya. Kemudian penyebab asfiksia yang selanjutnya yaitu ibu hamil yang memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah saat proses persalinan berlangsung. Karena mengapa? Tekanan darah yang terlalu tinggi itu dapat pada saat persalinan berlangsung itu dapat mempengaruhi asupan darah, asupan oksigen kepada bayi melalui plasenta. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu ibu dan atau bayi yang mengalami infeksi. Selanjutnya, plasenta atau ari-ari terlepas dari rahim terlalu cepat yang mengakibatkan hilangnya oksigen yang disalurkan dari ibu kepada bayinya. Penyebab yang selanjutnya yaitu bayi yang terlilit tali pusat sehingga menyebabkan asupan oksigen yang harusnya diterima oleh bayi itu tidak diterima dengan baik oleh bayi. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu infeksi. Bisa infeksi yang terjadi pada bayi, bisa infeksi selama ibu kehamilan sehingga menyebabkan asupan oksigen kepada bayi itu terhambat atau tidak mencukupi oksigen yang harusnya diterima oleh bayi. Pada umumnya, ibu-ibu setelah bayi baru dilahirkan, dokter akan melakukan pemeriksaan menggunakan sistem scoring yang dinamakan Apgar Score. Pemeriksaan ini berlangsung pada 5 menit pertama kelahiran. Skor Apgar ini yang nantinya akan menentukan atau akan menunjukkan kondisi pernafasan bayi, denyut nadi bayi, keadaan umum bayi, respon bayi terhadap rangsangan, dan kontraksi otot bayi. Setiap variabel dari skor Apgar ini nantinya akan dinilai dengan angka 0 hingga 2. Semakin rendah skor Apgar, maka resiko akan terjadinya asfiksia neonatorum akan semakin tinggi. Jadi skor Apgar ini nanti yang digunakan oleh dokter atau bidan untuk menilai apakah bayi ini mengalami asfiksia neonatorum atau asfiksia bayi baru lahir atau tidak. Skor Apgar ini nantinya yang akan menentukan asfiksia ini terdapat pada tingkatan mana, asfiksia rendah, asfiksia sedang, atau asfiksia berat. Kemudian kalau asfiksia ini terjadi, bagaimana terapi dan penanganannya? Nah, apabila asfiksia ini terjadi pada bayi yang baru lahir, pada bayi ibu yang baru dilahirkan, tindakan yang dilakukan yaitu tindakan resusitasi atau pembebasan jalan nafas, sehingga nantinya dengan tindakan ini bayi dapat bernafas dengan baik. Kemudian akan ada perubahan yang ditandai dengan kulit bayi menjadi merah, bayi bisa merespon rangsangan yang diberikan, kemudian bayi bisa bernafas dengan baik. Tindakan resusitasi ini dilakukan untuk mengembalikan nafas bayi yang mengalami kondisi resusitasi, mengalami kondisi asfiksia neonatorum maksud saya. Nah, kemudian tim medis akan melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan bayi. Nah, langkah yang dilakukan oleh tim medis untuk menyelamatkan bayi yaitu dengan cara memperlancar jalan nafas atau membebaskan jalan nafas, memberikan oksigen, serta memijat jantung bayi. Selain itu, dokter juga mungkin akan memberikan beberapa obat-obatan serta memasang bantuan alat bantu nafas melalui intubasi apabila asfiksia neonatorum ini sudah memasuki
fase asfiksia berat. Antisipasi adalah kunci yang terbaik untuk mencegah terjadinya asfiksia neonatorum atau asfiksia bayi baru lahir ini. Identifikasi faktor risiko ibu dan bayi selama masa kehamilan akan membantu seluruh tenaga medis mempersiapkan tindakan yang diperlukan apabila pada saat persalinan terjadi asfiksia neonatorum atau asfiksia bayi baru lahir. Bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan agar asfiksia ini tidak terjadi pada bayi baru lahir? Sebenarnya tidak semua asfiksia itu dapat dicegah. Yang perlu kita lakukan yaitu menyarankan ibu hamil untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter kandungan atau bidan, di mana kontrol kehamilan ini menurut anjuran kesehatan yaitu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan, yang dimana gunanya yaitu untuk mengontrol kondisi ibu, kondisi bayi, posisi bayi, keadaan plasenta, kemudian keadaan ketuban, dan juga presentasi bayi. Guna melakukan pemeriksaan kehamilan ini untuk mengetahui, mendeteksi dini apabila terjadi resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi pada saat kehamilan, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya komplikasi pada saat persalinan seperti asfiksia neonatorum. Kontrol teratur yang sudah seperti saya jelaskan tadi itu bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan kesehatan janin dalam kondisi baik. Dengan demikian, risiko terjadinya asfiksia neonatorum bisa menurun. Jadi begitulah penjelasan yang bisa saya berikan untuk dalam video promosi kali ini. Saya harap setelah saya memberikan promosi kesehatan tentang pencegahan kasus asfiksia ini dapat berguna untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.